Saudara, proses ekshumasi atau penggalian kembali makam Brigadir Yosua Huta Barat dilakukan pagi ini. Proses penggalian kembali makam disaksikan pihak keluarga yang juga sempat menangis histeris. Proses ekshumasi atau penggalian kembali makam Yosua Huta Barat berlangsung Rabu pagi di lokasi permakaman TPU di Desa Sukamakmur. Pihak keluarga, perwakilan tim forensik, serta Komnas HAM turut hadir dalam proses penggalian makam. Proses penggalian diiringi isak tangis dari ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak. Sang bunda menangis histeris saat melihat makam sang anak kembali dibongkar. Rosti bahkan harus dibantu beberapa kerabatnya untuk menuju permakaman. Dalam wawancara khusus di program Aiman, pihak keluarga meminta kasus kematian anaknya diungkap tuntas. Yang berharga lebih dari napas dan nyawa anak, ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah tidak sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami visit. Masih WA anak kok Jam gitu. 10. Sementara itu, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, berharap otopsi ulang ini bisa mengungkap penyebab kematian yang sejauh ini disebut karena adanya peristiwa saling tembak. Setelah proses ekshumasi, jenazah dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk diotopsi. Otopsi ulang dilakukan oleh 7 ahli forensik yang telah ditunjuk. Tim forensik independen ini berasal dari TNI dan juga swasta yang didatangkan dari Jakarta, Bali, dan Padang. Proses otopsi ulang menurut dokter spesialis forensik dan mediko-legal Kepala Unit Forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia, Made Ayumira Wiryaningsih, dilakukan berdasarkan KUHAP. Tim forensik akan mempertimbangkan setiap informasi yang diterima untuk dicocokkan pada temuan luka pada tubuh jenazah. Kalau ditanya berpengaruh, seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Tapi apakah itu bisa menjadi masukan sebagai input tambahan supaya dokternya bisa menjadi lebih teliti, lebih fokus pada hal-hal tertentu, bisa saja. Gitu. Jadi untuk mempengaruhi dalam artian nanti menggiring opini dokternya, tidak. Akan tetapi input-input atau masukan-masukan itu nanti tinggal di cross check saja. Betul nggak sih hasilnya di jenazah itu kayak gimana gitu, sesuai nggak, teori ini masuk nggak, make sense nggak, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya untuk mempengaruhi pengambilan analisis tidak, tapi nanti sebagai masukan pada saat proses kita mau fokus kemana, kita mau periksa apa, perhatiin apa, itu pasti justru menurut saya menjadi ini ya nilai plus sendiri masukan. Jadi kita masuk gitu ya? Okay. Itu sama kayak misalnya mau dokter bedah masuk ruang operasi tapi dia nggak tahu mau operasi apa, bagian mana, kan gitu ya. Jadi kalau ada info awal sebenarnya ada info awal justru kayaknya nih saya mungkin akan ketemu lukanya ABC, kemungkinan penyebab meninggalnya ABC, sehingga nanti saya pada saat saya periksa saya tinggal lihat ini benar yang A, benar yang B, atau benar yang C ya. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo memastikan proses otopsi akan dilakukan secara independen dan imparsial yang memiliki konsekuensi secara hukum. Pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan
dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Usai otopsi, beberapa sampel forensik akan dibawa ke laboratorium forensik di Jakarta untuk diperiksa lebih mendalam. Tim Liputan, Kompas TV. Kini kita pantau proses otopsi jenazah Brigadir Yosua yang masih berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di sana. Dian, proses otopsi diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 jam. Tadi berlangsung sekitar pukul setengah 10 dan saat ini sudah pukul 11:10. Bagaimana jalannya proses otopsi sejauh ini, Dian? Radi, tentu tim forensik independen ini masih bekerja mengotopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Betul sekali, diperkirakan tadi mulai dilakukan otopsi ini sekitar pukul setengah 10 pagi, karena dari pantauan kami tadi mobil jenazah yang mengantar jenazah Brigadir Yosua dari pemakaman menuju RSUD Sungai Bahar ini baru tiba sekitar pukul 9 pagi. Kemudian setelah itu dilakukan berbagai persiapan, termasuk prosesi internal yang dilakukan oleh pihak keluarga, yakni doa bersama dan juga ibadah dan juga doa bersama maksud kami. Kemudian tadi juga tentu saja sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelum otopsi dimulai, ada prosesi buka peti yang disaksikan oleh 2 perwakilan keluarga. Nah, kalau tadi sudah dimulai sekitar pukul setengah 10, artinya sampai dengan saat ini sudah lebih dari 90 menit pelaksanaan otopsi berlangsung. Sebelumnya sempat disampaikan bahwa proses otopsi ini akan memakan waktu 2-3 jam. Tentu artinya ya kalau proses otopsinya bisa selesai dalam waktu 2 jam, kita masih punya waktu tunggu sekitar 30 menit lagi, Radi, untuk tim forensik selesai melakukan otopsi. Nah, sambil menunggu, ini pihak keluarga berkumpul di ruang yang memang sudah disediakan oleh petugas, dan kemudian juga tadi dalam konferensi pers, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan bahwa tim khusus Polri yang dibentuk oleh Kapolri untuk mengungkap kasus ini juga hadir dalam proses otopsi untuk memantau bagaimana jalannya proses otopsi ulang. Ada penyidik Polri, kemudian ada Kompolnas dan juga ada Komnas HAM. Selain pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, di area rumah sakit ini juga berkumpul sejumlah pihak begitu ya, baik ormas maupun warga yang juga mau menunggu hasil atau proses otopsi yang dilakukan pagi hari ini. Radi. Ya, Dian, lalu setelah katakanlah 2 jam otopsi dilakukan atau mungkin lebih, bahkan 3 jam, nanti setelah selesai otopsi selesai, tahapan selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak kepolisian dan kapan hasil otopsi ini bisa diketahui, Dian? Yang pertama tentu kalau proses otopsi sudah selesai dilakukan, ini jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga untuk kembali dimakamkan. Kemudian hasil otopsinya ini memang informasinya tidak bisa langsung diketahui oleh pihak keluarga. Informasi terbaru bahwa nanti sampel otopsi justru akan dibawa ke Jakarta terlebih dahulu oleh tim forensik. Ya, dimungkinkan alat-alat penunjang untuk meneliti sampel otopsi ini memang lebih proper untuk dilakukan di Jakarta, Radi. Jadi ya memang masih butuh waktu tambahan lagi nanti untuk mengetahui hasil otopsi ulang yang hari ini dilakukan oleh tim independen forensik. Kapan waktunya itu tentu menjadi pertanyaan kita bersama. Setelah proses otopsi ini selesai, dijanjikan juga nanti akan ada konferensi pers dari sejumlah pihak. Jadi kita akan nantikan bersama, Radi, apa nanti hal-hal yang akan disampaikan termasuk soal bagaimana hasil otopsi ulang. Karena sesungguhnya inilah yang paling dinanti oleh pihak keluarga dan juga mungkin oleh publik ya, hasil otopsinya seperti apa. Karena hasil otopsi ini dimungkinkan bisa menjadi titik terang atau bagian dari jawaban misteri dari kematian atau tewasnya Brigadir Yosua yang isunya sangat kencang begitu ya di publik, ada beragam kecurigaan. Jadi kita tunggu bersama nanti bagaimana hasilnya dan kapan akan diumumkan. Meskipun tadi Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan bahwa ya kalaupun nanti hasil otopsinya keluar, ini pihak-pihak yang memiliki akses untuk mengetahui hasilnya
hanya penyidik saja karena ini berkepentingan dalam proses hukum yang nanti akan dibawa ke penyidikan. Jadi yang boleh tahu hanya penyidik, Komnas HAM dan juga Kompolnas. Tapi ya kita lihat nanti akan seperti apa. Radi. Ya, Dian, Anda menyebut barusan Komnas HAM dan juga Kompolnas, dan ini disebut sebagai pihak yang katakanlah independen untuk mengawasi jalannya proses otopsi ulang ini. Yang Anda simak di sana, yang Anda pantau di sana, apakah Komnas HAM dan juga Kompolnas ikut dalam proses otopsi untuk mengawasi proses otopsi atau seperti apa? Ya, nampaknya tidak ada yang boleh masuk ke ruang kamar otopsi selain dari tim dokter forensik, Radi. Ini disampaikan kemarin kepada pihak keluarga juga karena kan ada permintaan juga dari pihak keluarga kalau boleh satu perwakilan ini bersama-sama berada di kamar otopsi untuk melihat secara transparan otopsi yang dilakukan, prosesnya seperti apa. Tapi yang kami tangkap dari penjelasan keluarga bahwa memang permintaan tim forensik tidak ada yang boleh bergabung di kamar otopsi karena ya ini kan sifatnya profesionalisme, Radi. Jadi ya kalau boleh ya hanya tim-tim profesional saja yang ada di ruangan tersebut. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa Kompolnas dan juga Komnas HAM juga tidak ada dalam ruang otopsi. Mungkin juga menunggu nanti hasilnya seperti apa.